مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبركة علومه وبكم دائرين آمين رضي الله عنكم. Sampai di mana? Rukun iman baru selesai. Rukun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah la ilaha ada isbat ada nafi. Ada isbat menetapkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Udah tetap nggak boleh kita bilang ada Tuhan selain Allah. La ilaha nafi dan isbatnya illallah. Illallah, hanya Allah. Nggak boleh ada yang kita sembah dengan gauli atau fi'li atau aqidah, dengan aqidah, dengan hati. Yang mana jangan sampai ada dua Allah, sekutu Allah. Nggak boleh benda apapun, nggak boleh apapun, semuanya makhluk. Baik yang di langit, baik yang di bumi. Baik itu utusan Allah, malaikat, rasul, nabi, atau wali, nggak boleh kita sembah, nggak boleh kita jadikan Tuhan. Naudzubillah min. Nabi kita aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas seperti melampaui batasnya orang Bani Israel mentuhankan Isa. Maksudnya jangan Nabi kita dijadikan tuh. Nggak ada, kita suka-suka katanya orang yang bikin maulid itu mengkultuskan Nabi. Nggak pernah kita mengkultuskan Nabi, nggak pernah mentuhankan Nabi, nggak pernah mengadakan anak Tuhan. Na'udzubillah min lam yalid wa lam yulad. Maka la ilaha illallah ini semua daripada ilmu bersumber dari kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid, ya, tauhidul kalimah, yang betul-betul keluarnya dari hati, yang murni, yang bersih dari syirik, yang betul-betul berpegang dengan la ilaha illallah. Berarti dia mengetahui, dia bersaksi, dia berjanji, dia berbaiat, dia berikrar, dia bersumpah, dia beriman, ya. 7 maknanya. Betul-betul nggak boleh ragu, nggak boleh ada syak, nggak boleh ada sesuatu yang menggoyangkan dari kalimat la ilaha illallah. Baik itu penyakit, baik itu rezeki, baik itu jodoh, baik itu musibah, baik itu kecelakaan, semuanya Allah. Apapun, nggak ada yang menggerakkannya, nggak ada yang menjadikannya, yang nggak ada yang menentukannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul-betul yakin yang kuat. Sampai dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, wa Abil Husaini man fi maqamil yaqinil awsa'i, yang mana betul Habib Umar bin Abdurrahman mempunyai sifat yakin yang tinggi kepada Allah dalam la ilaha illallah. Nah, tauhid itu kita tiru ulama-ulama aulia-aulia. Ya, nggak ada di hati kita hanya Allah. Ma fi qalbi illallah. Nggak ada di hati kita hanya Allah. Bahkan itu tauhid pondasi dari segala ilmu, pondasi dari segala amal, pondasi kekuatan kita, segala apapun, ya, apa saja bersumber dari Allah Subhanahu, kepada Allah, untuk Allah, dari Allah. Ya. Nah, ini makna betul-betul la ilaha la ma'bud. Tidak ada yang patut kita sembah, kita mengabdi kepada sesuatu benda, manusia, siapapun, ya. Hanya dengan yang berhak kita mengabdinya adalah Allah Subhanahu. Lihat, dibilang fil wujud, di jagat raya ini semua. Jagat raya isinya apa aja? Soal gunung, orang-orang menyembah gunung. Gunung Kawi, gunung itu, gunung ini.
ada yang menyembah batu-batuan, ada yang menyembah langit, binatang, na'udzubillah min dzalik, roh-roh halus, semua itu salah ya, semua itu syirik, na'udzubillah min. Bahkan pada anbiya disembah di zaman Nuh ya, Ya'uqa wa Nasra, begitu juga di dalam anak Tuhan, qalatil yahud Uzairun ibnullah, qalatil nasara Isa ibnullah, itu semua mereka sesat, mengatakan Uzair adalah anak Allah, mengatakan Isa adalah anak Allah. Ya, nanti kita enggak mengajarkan umat yang begitu. Nanti kita yang mengajarkan tauhid yang murni, yang safi, yang enggak ada sama sekali embel-embelnya, hanya murni Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'bud, enggak boleh kita sujud, enggak boleh kita condrong, enggak boleh kita bersender dengan apapun, dengan manusia, dengan atasan, dengan orang, dengan si ini, si itu, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul tauhid yang dia senderkan Allah, dia pegang istamsaka billah ya. Begitu juga dia berpasrah kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus begitu, apa saja dah ya. Bihaqqin, yang betul-betul dengan benar ya. Yang lain semua batil ya. Segala-galanya tidak layak disembah karena buatan Allah, bikinan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak punya sesuatu, la dar wa la nafi' illallah. Enggak ada yang memberikan madarat, enggak ada yang memberikan manfaat, hanya Allah. Apa? Manusia sakit, manusia mati, manusia dirinya aja enggak bisa disembuhin. Masa kita ngabdi sama manusia? Atau seperti Nabi dan lain-lainnya, atau Siti Maryam dituhankan dan seterusnya. Na'udzubillah, perempuan masa jadi Tuhan ya? Nah itu semuanya, apalagi benda-benda ya, kuil-kuil dan lain-lain, atau patung-patung atau berhala. Na'udzubillah min Al-Lat wal Uzza wal Hubal, di zaman jahiliyah kaum syirik ya, Quraisy ya. Mereka batu. Nabi Ibrahim di zamannya jelas-jelas ada Tuhan-Tuhan kecil, ada Tuhan-Tuhan besar. Diruntuhin Tuhan-Tuhan kecil semuanya sama Nabi Allah Ibrahim dengan kampaknya, dengan fasnya. Lalu Nabi Ibrahim pintar diikat itu fas, atau kalau kita bendu atau palu, digantungin di lehernya berhala yang paling besar. Tatkala ditanya siapa yang fa'ala hada, Is'alu kabirahum, katanya, coba tanya itu Tuhan yang besar. Bisa ngomong nggak dia? Bisa jawab nggak dia? Dia tuh palunya di leher gitu. Nggak bisa jawab mereka. Itu contoh-contoh yang nggak boleh kita jadikan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Fil wujudi illallah. Segala-galanya illallah, illallah, illallahu, illallahu. Nah ini tauhid yang murni, tauhid yang betul-betul tersaring ya, bersih dari segala syawaib, ghawail, yang embel-embel, kepercayaan-kepercayaan yang jangan sama sekali. Kita masih muda, masih pertama-tama ilmu, betul-betul tauhid kita yang dalam sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ngajarin kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tatkala diboncengin di dalam untanya, Nabi berkata, ya gulam, masih anak muda, ya gulam, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya, tuh begitu. Fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fas'in billah. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia diajak dialog sama Nabi. Dia diberikan nasihat, wahai anak ya, muda, jagalah perintah-perintah Allah ya, jagalah tauhid Allah, jagalah nama Allah, jagalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, jauhkanlah dari segala larangan Allah. Niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Selalu kita takut, Allah melihat, Allah
dengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah meliput, Allah memantau segala-galanya. Nah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta sama Allah dulu. Ntar kita kalau udah tua baru berasa. Ya, mungkin dari sekarang kita masih ngeragu, masih ada sesuatu. Enggak. Dari sekarang kita tanam tauhid muda. Tauhid kita dari kecil kita tanam tauhid yang betul-betul kuat, yang kokoh. Ya, dari belajar muda. Jadi saya Habib Abdullah bin Salim itu dia ngajarin tauhid betul-betul. Ya, semua ulama pasti bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tadi kita bilang contohnya kakek kita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengajarkan tauhid, ya, sampai mempunyai yakin yang besar sama Allah, yakin yang dalam sama Allah, yang berat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada segala sesuatunya di dalam rezeki, di dalam sehat, di dalam musibah, apa saja Allah Subhanahu. Oh, kemarin di dalam hadis sahabat Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW, "Oh sini ya Rasulullah, kalau la taghdab, wahai Rasulullah wasiatin aku," kata Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Subhanallah, disyarahkan oleh Imam Ahmad Al-Hijazi Al-Fushani di dalam kitab Majalis Saniyah, untuk mencegah marah itu perlu satu katanya, tauhid kepada Allah. Oh Allah, kenapa? Yang menciptakan kejadian yang sebab kita marah itu siapa? Allah Subhanahu. Ya kan, gitu kan, marah mesti ada sebabnya kan. Tapi kan yang kejadian itu siapa yang jadiin? Allah. Misalnya pecah, marah, wah nabi dipecahin, tumpah, harganya mahal. Siapa itu yang menggerakkannya? Siapa yang pas-pasan jam itu, menit itu di tempat itu? Tuh, kalau tauhid nggak jadi marah deh. Begitu juga jodoh misalnya. Wah muter sono, muter sini, nggak jadi. Siapa itu yang jadiin sebentar jadi, yang nggak jadiin batalin siapa? Mau apa lagi? Mau obat penyakit siapa? Allah Subhanahu. Mau penularan penyakit semuanya Allah. Mau naik tinggi harga barang, semuanya yang turunin, yang naikin harganya siapa? Allah. Bencana, musibah, apa disebut? Nah itu tadi kita bilang tauhid yang kuat. Ini baru satu bab aja nih tauhid, sampai tua kita nggak bakal lupa. Guru sabda Allah, guru kita nggak, kakeknya yang punya rumah ini ngajarin sifat 20, masing pakai sifat dulu. Ya. Tapi saya ingat sampai sekarang kalau ngajarin sifat 20 tuh tauhid, dia ngaji dari jet saya. Betul-betul tuh ditekenin kita langsung berhubungan sama Allah. Dari kecil berhubungan sama Allah. Nah itu kuat udah. Betul, nanti kita di tua ini ada kita luas dengan ilmu, dengan obat-obatan, dengan doa, dengan Quran, dengan ulama, dengan aulia, dengan karamah, dengan apa saja pun. Tapi kalau udah dasarnya kokoh, udah tauhidnya kuat, nggak nyasar kita, nggak sesat kita. Karena kita tahu kedalaman tauhid tersebut hanya yang Allah yang buat. Nanti itu semua perantara, sabab saja. Itu ikhtiar kita, itu syariat saja. Tetapi dasarnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Gis ala dzalik wa halum majarrab. Ente misalin apa saja, segala kejadian yang enak, yang enggak enak, kan sering di dalam rukun iman. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang terakhir. Dan segala ketetapan, kejadian, keputusan yang baik, yang buruk, sebut dia tuh. Mau bilang ketetapan, kejadian, ya, ketentuan, bahasa kita banyak arti. Siapa yang netepin? Siapa yang jadiin? Siapa yang dramain? Kita ini ada urusan drama utang piutang,
Ramai kan? Sengketa, perceraian, itu drama tuh. Kita tuh kalah. Siapa yang pertama bikin? Sebab musababnya gara-gara anak lah, gara-gara besan lah, gara-gara mantu lah, ribut begini. Terus ke mahkamah, ke ini. Tahu-tahu ujungnya banyak lagi. Siapa itu? Subhanallah. Allah. Kembalinya ke siapa? Nah, itu kalau kita begitu, tenang hati kita. Hati kita sofi, hati kita nggak ada dendam sama orang, nggak ada nyalain orang, nggak ada nyebut orang, nggak ada. Subhanallah, itu dasar tauhid. Maka orang yang mau jadi wali, tauhid dulu yang paling kuat. Karena dia sama Allah. Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita yang dicintai sama Allah karena segala-galanya sama Allah. Segala-galanya. Mau di jihad sama Allah, mau di dakwah sama Allah, mau disakit sama Allah, mau dia didolimin sama Allah. Di rumah tangganya sama Allah. Kejadian-kejadian kelingkungan sama Allah. Murid-muridnya, teman-temannya, musuh-musuhnya, semua diserahin sama Allah. Oh, itu besar itu. Ya, dipanggilnya Abd Tauhid, bapaknya segala orang yang bertauhid Nabi kita Muhammad SAW. Yang betul-betul Nabi sayang sama dia. Sebab segala-galanya, kalau kita kan menyerahkan sama guru semuanya. Seguru girang punya murid begitu. Apalagi Allah Subhanahu. Nabi Muhammad semuanya diserahin sama Allah. Sayang banget Allah sama dia. Dakwahnya untuk Allah. Perangnya untuk Allah. Hartanya untuk Allah. Darahnya untuk Allah. Segala-galanya untuk Allah. Ini luar biasa Nabi kita. Kalau kita amati Nabi, Masya Allah, emang Allah yang inginkan, Allah yang mau diciptakan seorang Rasul. Nabi kita kesempurnaan segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa ambil suri toladan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bagus babnya, bab maulid juga, seolah-olah kita lagi mau maulid babnya tauhid, tapi ingat itu tauhid ya, tauhid kita, akidah kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut apa aja, kalau ada apa-apa, Allah. Itu dia. Orang murid suluk tariqah sufiyah, orang yang mau ingin ikut katanya ke jalannya orang-orang sufi, selalu mesti ngucap Allah. Kalau ada apa? Allah. Allahnya diingetin. Kejadian begini-begini, Allah. Mau begini-begini, Allah. Kayak gini-gini, Allah. Apa saja, Allah. Bukan asal mengucap Allah. Enggak. Tapi diamati, dihayati. Ya. Yang memberikan rezeki kita, Allah. Yang mematikan rezeki. Yang menularin, Allah. Yang menurunin, Allah. Yang mengangkat, Allah. Yang menjodohkan, Allah. Yang menyembuhkan, semua Allah. Ada artinya jadinya. Bukan hanya Allah aja. Tapi ada maknanya. Mudah-mudahan Rabbi manfa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim al-iftani. Sirr al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarra wa karrama majjad wa azam kalimatu haq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil